Turun saya dari masjid. Turun dari masjid nih, mau pulang. Di depan udah ada orang nunggu tuh. Bawa tangan gede begini. Solmet. Wah, begitu dia. Dia lipat tangan. Gulung. Kadia sia, begitu. Aing tadek sia, begitu. Apa itu? Saya bunuh apa saya bacok gitu ya? Setelah cukup lama memendam peristiwa dugaan perencanaan pembunuhan yang dialaminya, Ustadz Solmet dengan menggandeng pengacara akhirnya tampil dan angkat bicara. Dikeroyok sekelompok orang di Karangbolong, Banten yang mencoba untuk menghabisi nyawanya dengan tindakan anarkis. Seperti apa penjelasan kronologi kejadian yang dialami Ustadz Solmet saat diundang untuk membawakan tausiah pada akhir bulan April lalu? Lantas, seperti apa kejadian menegangkan di mana Ustadz Solmet hampir saja terbunuh oleh tindakan anarkis sejumlah warga yang mengeroyoknya dengan begitu sadis? Turun saya dari masjid. Turun dari masjid nih, mau pulang. Di depan udah ada orang nunggu. Bawa tangan gede begini. Solmet. Begitu dia. Dia lipat tangan. Kadia sia, begitu. Aing tadek sia, begitu. Apa itu? Saya bunuh apa saya bacok gitu ya? Itu yang menjadi komando, keluarlah dari sudut mana-mana orang bawa senjata. Balok, kayu, besi, batu. Kata-kata caci makian, bunuh, gebukin, tangkep. Alhamdulillah ini jamaah yang tadi kumpul di masjid, mereka menjadi buat saya tameng hidup ya. Mereka semua yang melindungi saya gitu loh. Sampai saya ke mobil, mempagari dari serangan orang brutal ini sampai ke mobil. Begitu saya masuk mobil, mobil saya dihabisi. Kita jalan. Merasa seolah-olah dijebak untuk terlambat, namun Ustadz Solmet masih berusaha menjelaskan kepada panitia dan sebagian jamaah yang belum pulang. Namun tanpa sepengetahuan Ustadz Solmet, segerombolan orang tak dikenal ternyata sudah menunggunya di luar masjid dengan senjata lengkap berupa batu, kayu balok hingga besi. Benarkah mobil mewahnya yang menjadi korban? Ini kan, maaf ya, ini kan tengok nih. Tengok nggak? Ini masih. Tengok bekas tendangan belakang itu. Kenapa? Hah? Jual ya? Ini benturannya kan. Kita lihat nih dua sudut, tengok ya. Mundur yuk, Pak. Ini diterjang, diterjang nih. Nah, ini bekas apa tuh? Kalau nggak kaki, sepatu, sandal. Jadi pada tanggal 29 April selepas saya pulang umroh tanggal 28, saya dapat undangan di daerah Serang Timur, di mana informasi awal lokasinya adalah keluar Serang Timur 10 menit sampai lokasi acara. Sampailah saya di Serang Timur 21.45. Secara hitungan 10 menit lagi nyampe, nggak nyampe jam 10 kita udah nyampe lokasi dong. Ternyata di situ ada perubahan, salah tempat keluar, bukan di situ, pindah, takut macet katanya. Kemana? Cilegon Timur. Waduh, Serang Timur ke Cilegon Timur udah lumayan tuh jaraknya. Ya mungkin maaf kalau pengisi acara lain mungkin sudah pulang, mungkin karena tidak komit acara yang dijadwalkan di awal. Tapi saya pikir saya mau dakwah, ya sudahlah, saya ikuti. Sampai akhirnya kami sampai kurang lebih jam 12-an. Sampai di lokasi bubar, orang sudah bubar. Saya nggak paham juga nih antara orang di lapangan dengan orang yang jemput kok tidak ada komunikasi. Kalau ada komunikasi kan enak, misalnya sebentar yang di lapangan, Ustadz udah mau nyampe, ini enggak. Jadi seperti dikondisikan saya nyampe udah harus bubar dan telat.
Selamat dari maut karena tindakan anarkis sejumlah orang di lokasi tempat ia diundang untuk memberitahu Siah, April Jasmine, istri Ustadz Solmed, masih tak percaya bahwa tindakan anarkis itu ternyata ditujukan kepada suaminya sendiri yang selama ini banting tulang untuk berdakwah. Lantas seperti apa tangis April Jasmine yang pecah yang membuat Ustadz Solmed pun akhirnya ikut menitikan air mata. Dengar berita kayak gini nih, sedihnya luar biasa karena Ustadz ini kan hidupnya bukan cuma untuk keluarga, bukan cuma untuk anak istri, tapi buat dakwah gitu loh, buat umat. Kalau ditanya hari-hari aku lebih banyak Ustadz di luar untuk dakwah dibandingin nemenin aku dan anak gitu. Tapi aku ikhlas karena aku yakin perbuatan baik yang dilakukan sama suami, insya Allah istri juga dapat pahala. Jadi itu yang ada di hati aku. Udah aku ikhlas kalau emang ini jadi ladang ibadah juga buat aku gitu. Denger dikeroyok, aku aduh ya Allah kenapa sih gitu ini pengajian, ini acara majlis taklim. Kalau sampai ada yang mengeroyok, sampai ada yang berbuat brutal, ya Allah tolong pikirin bahwa Ustadz yang mau ceramah ini udah ninggalin anak istrinya. Kita kan sama-sama manusia. Sesama umat beragama, sesama muslim kita harus saling menyayangi, bukan saling nuding, saling menghardik gitu. Kita kan bukan binatang, kita harus sama-sama baik gitu aja. Sampai nangis juga nih Pak Ustadz. Iya, dia yang kuatin saya, Masya Allah. Dia yang kasih kuat kita, dia kasih semangat kita. Sementara dia banyak kita tinggalin, ya Rabbana. Sedih dan khawatir dengan keselamatan Ustadz Solmed yang sempat terancam beberapa waktu lalu, lantas akankah April Jasmine turun tangan untuk membatasi kegiatan dakwah sang suami tercinta? Aku tuh gak akan bisa selektif untuk milih jadwal Ustadz. Oke, hari ini dikosongin, rasanya gak mampu. Kalau Ustadz udah bilang kasihan jamaah yang oh iya ya udah deh aku ikut seneng, malah kadang ya udah aku temenin juga gitu. Jadi enggak lah, aku support apapun kegiatan Ustadz yang tadi aku bilang. Kalau emang ini jadi ladang ibadah buat aku, buat anak-anak aku, buat keluarga, ya udah lakuin aja gitu. Nggak ada aku menahan atau mulai sekarang ya udah aku takut kamu diapa-apain orang. Nggak, aku lillahi ta'ala, Allah yang maha tahu, Allah yang ngejaga. Aku cuma ngedoain dari jauh gitu. Sementara itu, meski telah selamat dari maut pasca dikeroyok dengan besi, kayu, dan batu, Ustadz Solmed yang kini menggandeng pengacara tak ingin tinggal diam demi memberi pelajaran kepada sang pelaku serta mencegah tindakan-tindakan anarkis lainnya di kemudian hari. Sang Ustadz pun telah siap menempuh jalur hukum. Benarkah Ustadz Solmed siap melaporkan kejadian dugaan pembunuhan berencana yang dialaminya dengan dugaan pasal berlapis? Kami melihat secara hukum perbuatan ini adalah kategori perbuatan tindak pidana. Ya, kalau kita lihat di dalam ketentuan KUHP, pengerusakan terhadap orang ataupun barang dengan menggunakan tenaga bersama itu diatur dalam pasal 170 KUHP. Tetapi kalau ini menyangkut keselamatan jiwa, penganiayaan atau bahkan perencanaan pembunuhan, maka ini kategori pasal 340, percobaan pembunuhan atau percobaan penganiayaan. Dari kasus tindakan anarkis yang nyaris membunuh Ustadz Solmed, seperti apa heboh Robi Abbas yang baru saja 2 hari menikmati udara bebas di luar penjara, namun tiba-tiba dilabrak Nikita Mirzani? Benarkah karena Nikita Mirzani merasa namanya dibawa-bawa dalam kasus sang mucikari prostitusi artis? Simak sesaat lagi hanya di Intens. Oh, ancamannya langsung dia langsung nyamperin saya, yang disuruh masuk mobil, tiba-tiba tangannya mengepel baju saya tepak dong. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Aziza. Dan pasca membongkar semua inisial prostitusi artis,
Robby Abbas pun mengaku dilabrak Nikita Mirzani. Benarkah Nikita tak terima namanya ikut dikait-kaitkan oleh Robby dan menuduh Robby cari panggung ingin terkenal? Lalu seperti apa dan bagaimana kisah awal Robby terjerumus profesi mucikari artis dan berapa tarif fantastis artis-artis Robby? Simak pengakuan Robby Abbas setelah yang berikut ini.